bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Hello Technolovers, jagat maya sosial belakangan ini diramaikan oleh sebuah isu yang langsung menyedot perhatian publik. Kabar bahwa Bandara Morowali di Sulawesi Tengah disebut-sebut sebagai bandara ilegal, tetapi justru pernah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Unggahan itu menyebar cepat, mengundang kebingungan, dan memunculkan kembali perdebatan lama tentang transparansi dan pengawasan fasilitas strategis milik negara. Tidak butuh waktu lama sampai nama PT Indonesia Morowali Industrial Park atau yang lebih dikenal sebagai PT IMIP ikut terseret di tengah hiruk-pikuk perbincangan. Pemicunya adalah sebuah unggahan di media sosial dari akun yang menyebut bahwa bandara tersebut sudah beroperasi sejak 2010, namun baru diresmikan Jokowi pada 2019. Unggahan singkat ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah benar Presiden meresmikan bandara yang sejak awal berstatus ilegal? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang luput dari perhatian publik? Seiring isu ini terus berputar dan berkembang, banyak yang mulai mempertanyakan konsistensi pengawasan pemerintah terhadap fasilitas udara, terutama yang berada di kawasan industri besar. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan tingginya aktivitas penerbangan, wajar bila publik mendesak agar informasi terkait bandara bisa transparan dan akurat. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, polemik ini sebenarnya berakar dari sebuah kesalahan yang cukup mendasar. Publik mencampur adukan dua bandara berbeda yang kebetulan berada dalam satu kabupaten yang sama. Sebagian informasi yang beredar juga dikutip tanpa verifikasi, sehingga kesimpulan yang muncul akhirnya menjadi liar dan jauh dari fakta aslinya. Dua bandara yang berbeda, dua fungsi yang tak sama. Fakta utama yang jarang diketahui adalah bahwa Morowali memang memiliki dua bandara berbeda. Yang pertama adalah Bandara Morowali milik pemerintah, bandara yang memang dibangun oleh negara dan diresmikan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada akhir 2018. Peresmian itu dilakukan bersamaan dengan pengembangan 4 terminal lain di wilayah Sulawesi, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas udara dan logistik di Indonesia bagian tengah. Dalam sambutannya waktu itu, Jokowi menekankan bahwa pembangunan bandara tidak sekedar soal membangun fasilitas fisik, tetapi membuka akses ekonomi yang lebih luas, memberikan kemudahan mobilitas warga hingga mempercepat pengiriman barang. Bandara pemerintah di Morowali ini berada di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya dengan luas sekitar 158 hektar. Landasan pacunya memiliki panjang 1.500 meter, cukup untuk menerima pesawat turboprop dan beberapa jenis jet kecil, sementara terminal penumpangnya berukuran sekitar 1.000 meter persegi. Bandara ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandara Udara atau UPT Ditjen Perhubungan Udara. Bandara kedua adalah bandara milik PT IMIP, sebuah bandara yang dibangun untuk mendukung kebutuhan logistik dan operasional kawasan industri. Bandara ini memiliki status bandara khusus, artinya fasilitas tersebut memang dapat dibangun oleh perusahaan swasta dengan izin tertentu, namun tetap berada di bawah pengawasan negara. Bandara ini memiliki runway yang lebih panjang, aktivitas pesawat yang lebih sering, dengan pergerakan karyawan, teknisi, dan logistik industri yang padat setiap harinya. Kode ICAO-nya adalah WAMP, sedangkan kode IATA-nya MWS. Justru bandara inilah yang menjadi sumber kesalahpahaman, karena sebagian publik menyangka bahwa Bandara IMIP adalah bandara yang diresmikan Jokowi, padahal keduanya memiliki fungsi dan pengelola yang sama sekali berbeda. Mengapa Bandara IMIP disebut ilegal? Isu Bandara IMIP disebut ilegal mencuat karena bandara tersebut dilaporkan beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara seperti petugas imigrasi, bea cukai, hingga otoritas karantina. Dalam konteks keamanan nasional, ini menjadi persoalan besar sebab setiap pintu masuk udara, apalagi yang berpotensi menerima manusia, barang, atau logistik dari luar negeri, wajib diawasi oleh institusi negara. Bandara IMIP memang adalah bandara khusus dalam aturan Kementerian Perhubungan.
Bandara khusus memiliki sejumlah izin dan batasan tertentu. Ia boleh melayani penerbangan untuk kepentingan industri, termasuk mengangkut karyawan, melakukan penerbangan evakuasi medis, membawa logistik perusahaan, hingga penggunaan lain yang sifatnya terbatas. Bahkan dalam situasi tertentu, bandara jenis ini juga bisa mengizinkan penerbangan dari atau ke luar negeri, tetapi harus dilakukan dengan koordinasi penuh bersama Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Kritik bermunculan karena sebagian laporan menyebut bahwa Bandara IMIP berjalan seperti bandara umum, dengan pergerakan pesawat dan penumpang yang cukup besar, namun tidak terlihat adanya jejak petugas negara yang bertanggung jawab mengawasi arus masuk dan keluar. Inilah yang kemudian disebut sebagai anomali. Sorotan Menhan Syafri, ancaman terhadap kedaulatan. Puncak polemik terjadi ketika Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Morowali. Dalam kunjungan itu, ia mengecek beberapa fasilitas vital, termasuk bandara milik IMIP, sebagai bagian dari tugasnya di Dewan Pertahanan Nasional. Hasil peninjauan itu memunculkan pernyataan tajam dari Syafri, yang menilai bahwa beroperasinya bandara tanpa perangkat pengawasan negara adalah situasi berbahaya yang dapat membuka peluang terjadinya aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan barang hingga perpindahan manusia tanpa kontrol. Yang menyebut bahwa kondisi di Bandara IMIP menunjukkan adanya ketidakhadiran negara di area yang seharusnya diawasi. Dalam salah satu pernyataannya, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Ungkapan ini menguatkan keresahan publik bahwa kawasan industri besar seperti IMIP, bila tidak diawasi ketat, dapat berpotensi beroperasi seolah-olah memiliki otoritas sendiri. Pernyataan tegas Menhan juga disambut oleh sejumlah anggota DPD dan DPR yang menilai bahwa negara perlu segera mengambil sikap tegas dalam mengatur seluruh fasilitas terbang di kawasan industri untuk menghindar timbulnya celah-celah kerawanan keamanan nasional. PT IMIP, kawasan raksasa dan kompleksitasnya. Untuk memahami kenapa masalah ini menjadi besar, perlu dipahami bahwa IMIP bukan kawasan industri kecil. Kawasan ini merupakan salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di dunia. Ribuan pekerja domestik ditambah pekerja asing bekerja di area industri ini. Aktivitas logistiknya masif, mulai dari pengiriman bahan baku, alat berat, hingga pergerakan teknis dan manajemen perusahaan. Besarnya skala industri ini membuat keberadaan bandara khusus menjadi kebutuhan operasional. Perusahaan memerlukan akses cepat untuk mobilitas sumber daya manusia dan barang. Namun inilah yang membuat Bandara IMIP sering diperhatikan secara kritis. Aktivitas sebesar ini semestinya diimbangi pengawasan ketat dari negara untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara legal dan aman. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah isu tentang keselamatan kerja, perizinan, hingga hiruk-pikuk tenaga kerja asing di kawasan industri semakin membuat publik sensitif terhadap apapun yang terjadi di lingkungan IMIP. Sehingga ketika isu bandara ilegal muncul, suara publik langsung menguat. Sebagian mempertanyakan regulasi, sebagian lainnya mendesak pemerintah bertindak lebih tegas. Pemerintah mulai bergerak. Setelah polemik mencuat, pemerintah mulai menunjukkan keseriusan untuk merapikan persoalan ini. Selain kunjungan Menhan, sejumlah instansi lain mulai mengevaluasi kembali aturan operasional bandara khusus. Hal ini penting untuk memastikan agar perusahaan swasta tidak mengoperasikan fasilitas udara tanpa pengawasan negara, sekaligus menjamin bahwa aktivitas industri tetap berjalan, tetapi dengan standar keamanan nasional yang tidak bisa dinegosiasikan. Latihan terintegrasi TNI yang digelar di Morowali dan Bangka Belitung beberapa waktu lalu juga dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah mulai memberi perhatian khusus pada wilayah-wilayah dengan aktivitas industri besar. Kesimpulan utama. Pada akhirnya, polemik bandara ilegal di Morowali adalah contoh nyata bagaimana informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kebingungan besar. Dua bandara yang berbeda, fungsi yang berbeda, dan aturan yang berbeda membuat situasi ini perlu dijelaskan secara pelan dan terstruktur. Bandara milik pemerintah yang diresmikan Jokowi jelas legal dan memang dibangun untuk publik. Sementara Bandara IMIP adalah bandara khusus milik perusahaan yang kini tengah disorot karena dugaan kurangnya pengawasan negara. Dan inilah esensi yang perlu dipahami publik. Persoalan Bandara IMIP bukan sekedar soal legalitas bangunan, tetapi menyangkut kedaulatan, keamanan nasional, hingga tata kelola industri besar yang dampaknya luas bagi ekonomi Indonesia.